Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang chapter pertama dari buku Heiser dan Render, yaitu tentang operation dan productivity atau eh, di sini saya menggunakan PowerPoint bawaan dari buku Heiser dan Render. Langsung saja kita mulai. Jadi apa aja yang kita bahas di video kali ini, nanti kita akan membahas tentang definisi tentang manajemen operasi, kemudian kita bahas tentang fungsi-fungsi organisasi, kemudian kita juga membahas tentang mengapa kita perlu belajar tentang manajemen operasi dan event-event yang terjadi dalam manajemen operasi, kemudian produk barang versus jasa, kemudian kita yang terakhir adalah melakukan pengukuran produktivitas. Nah, kita masuk ke dalam definisi dulu. Apa sebenarnya manajemen operasi itu? Manajemen, kita mulai dari produksi dulu ya. Production is the creation of goods and services. Maksudnya adalah produksi itu merupakan penciptaan barang dan jasa, atau menciptakan barang dan jasa. Proses untuk menciptakan barang dan jasa itu disebut dengan produksi. Sedangkan manajemen operasi, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai operations management, merupakan rangkaian aktivitas untuk menciptakan value. Nah, create value ini perlu digarisbawahi. Menciptakan value dalam bentuk barang ataupun jasa dengan cara mentransform input menjadi output. Inputnya nanti akan apa saja nanti akan kita bahas, kemudian outputnya itu ya produk barang atau jasa. Input itu bisa berasal dari tenaga kerja, bisa berasal dari modal, bisa berasal dari manajemen. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa manajemen operasi itu bagaimana kita bisa menciptakan value. Salah satu contoh menciptakan value itu seperti apa sih gini? Kita ambil contoh adalah Aqua. Aqua itu sebenarnya kan menjual air mineral. Padahal teman-teman tahu sendiri bahwa air mineral itu kita bisa dapatkan dari sumber air, baik dari kalau di tempat kita ada PDAM, kemudian mungkin kita bisa punya sumur bersumur dan ada air direbus itu menjadi air. Itu gratis, ya kan? Tapi perusahaan Aqua menciptakan value dengan melakukan kemasan, kemudian mengontrol kualitas dari air itu, menciptakan air itu dengan kandungan mineral yang menyehatkan, dan kemudian mendistribusikan produknya ke pasar dengan harga yang jauh lebih mahal dari air biasa yang kita bisa dapatkan melalui PDAM. Nah, itu merupakan penciptaan value dalam proses memproduksi air kemasan. Produknya memang air kemasan, tapi di dalam prosesnya itu ada penciptaan value seperti proses penjernihan air, kemudian pengecekan kualitas air. Nah, itu yang dijual oleh Aqua sebenarnya. Itu atau air mineral kemasan lainnya lah, ibaratnya begitu. Nah, kita juga akan kita sekarang membahas tentang bagaimana mengorganisasikan produksi barang dan jasa. Ada 4 fungsi esensial dari manajemen, yaitu marketing, production atau operations, finance atau accounting, kemudian ada human resource. Marketing itu tentu saja kita mencari permintaan pasar sebanyak-banyaknya atau menciptakan permintaan pasar sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan STP, segmenting, targeting, promoting. Kemudian untuk operation itu creates the product. Creates the product itu bukan berarti produk final, tapi mungkin lebih pada ke prosesnya tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa operation management, manajemen operasi itu tentang menciptakan nilai yang bisa ditawarkan kepada customer. Jadi nilai apa? Mungkin dari packagingnya, mungkin dari cara deliverynya, mungkin bisa jadi dari kualitas produk yang dihasilkan atau inovasinya dan lain sebagainya. Kemudian ada finance, accounting itu ya seperti mengelola keuangan.
Dan yang terakhir adalah human resource. Human resource itu adalah pengelolaan sumber daya manusia. Nah, yang menarik adalah tentang supply chain. Di dalam di dalam mata kuliah ini nanti kita juga akan belajar tentang supply chain lebih detail. Ini hanya menggambarkan sekilas saja tentang supply chain. Supply chain itu merupakan jaringan global tentang aktivitas dan organisasi yang mensuplai sebuah perusahaan dengan barang ataupun jasa. Jadi intinya adalah ada rangkaian aktivitas produksi, proses produksi dari produksi bahan mentah hingga sampai ke produksi produk akhir yang dikonsumsi oleh konsumen. Itu adalah supply chain atau rantai pasokan. Nah, salah satu contoh dari supply chain itu adalah ini. Ini adalah contoh rantai pasokan untuk memproduksi minuman bersoda. Ya kalau di sini mungkin Coca-Cola begitu ya. Ini ada petani yang menghasilkan gula, kemudian ada pabrik sirupnya, kemudian ada packagingnya, packagingnya dalam bentuk botol, kemudian ada distribusinya, dan yang terakhir adalah transaksi di retailernya atau pihak-pihak yang menjual secara langsung kepada konsumen atau customer. Nah, di dalam proses supply chain ini banyak proses atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita tingkatkan, kita efisiensikan. Nah, pengefisiensian proses ini merupakan salah satu wujud penciptaan value di dalam manajemen operasi. Nah, akhir-akhir ini persaingan bisnis atau persaingan usaha di dalam industri itu tidak antara perusahaan ke perusahaan, tapi lebih pada persaingan dalam menciptakan efisiensi di dalam rantai pasokan. Jadi persaingan penciptaan efisiensi di dalam rantai pasokan. Teman-teman sebenarnya untuk dapat menciptakan sebuah unit usaha yang sustainable, teman-teman bisa melakukan kajian atau analisis pada salah satu tahapan di dalam rantai pasokan ini. Bisa dari produksi bahan mentah, bisa dari produksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian bisa dari packagingnya, bisa dari deliverynya, atau bisa teman-teman membuat usaha di sektor retailernya. Nah, sesuaikan dengan apa keahlian teman-teman dan ketertarikan teman-teman dan pengetahuan teman-teman, mana yang sekiranya teman-teman memiliki competitive advantage, kemudian keunggulan kompetitif, dan gunakan itu atau fokus pada tahapan itu agar usaha itu mencapai tahapan yang spesialisasi. Maksudnya adalah ketika ada perusahaan teman-teman bikin usaha yang berfokus hanya distribusi saja. Nah, usahakan rintis usaha itu hingga usaha distribusi teman-teman itu spesialisasinya itu memang ada di distribusi. Jadi mungkin transportasinya pengirimannya cepat, pengirimannya aman, kemudian mengirim hanya dalam 1 hari. Nah, distribusi semacam itu sangat semakin teman-teman menciptakan efisiensi yang tinggi, maka semakin keunggulan kompetitif dari usaha teman-teman akan semakin meningkat. Nah, salah satu contoh wujud improvement di dalam supply chain, membuat usaha untuk mengimprove supply chain itu contohnya adalah marketplace. Di dalam marketplace itu memotong beberapa alur di sini, yang mana itu kita sebagai konsumen bisa langsung di dalam retailer ini kan masih ada banyak subnya kan.
dari pabrik, kemudian distribusi ke dalam retailer. Retailer ini menjadi retailer besar, retailer kecil. Nah, dalam marketplace itu bisa jadi kita langsung berhubungan dengan retailer besar, nggak retailer kecil. Atau kita langsung bisa mengorder barang atau produk langsung dari produsernya. Nah, itu salah satu perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi yang mengizinkan kita atau membolehkan kita bertransaksi langsung dengan produsernya. Banyak sekali sekarang produk-produk itu dijual yang langsung oleh produsernya, seperti ketika kita beli handphone, kita bisa membeli handphone di marketplace langsung kepada merek yang dituju, tidak kepada distributornya. Meskipun sebenarnya merek yang dituju itu memiliki channel distribusi sendiri, mempunyai dealer sendiri. Itu. Nah, semakin kita bisa mempersingkat atau meningkatkan efisiensi di dalam supply chain, berarti semakin baik usaha kita. Mengapa kita perlu belajar manajemen operasi? Salah satu alasannya adalah karena manajemen operasi itu merupakan salah satu fungsi dari 4 fungsi manajemen atau 4 fungsi organisasi, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mengetahui kebutuhan, kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian kita ingin memahami apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer operasi. Dan yang terakhir adalah manajemen operasi itu merupakan salah satu bagian dari aktivitas organisasi yang menciptakan atau menimbulkan biaya yang tidak murah. Itu salah satu contohnya. Saya mengilustrasikan contoh ini. Contohnya, ada sebuah perusahaan dengan kondisi sekarang itu adalah penjualannya sebanyak $100.000 dengan biaya materialnya $80.000, kemudian dikurangin jadi laba kotornya sebesar $20.000, kemudian ada biaya keuangan itu sebesar $6.000, sehingga dikurangi lagi menjadi $14.000 labanya, dan ada pajak sebesar $3.500, sehingga laba bersihnya yang bisa diterima oleh pemilik adalah $10.500. Nah, perusahaan ini ingin ingin meningkatkan efisiensi, ingin meningkatkan laba bersih. Ada beberapa opsi. Opsinya bisa dari opsi marketing, bisa dari finance, dan bisa dari manajemen operasi. Opsi marketing, beberapa marketing strategi, melakukan penetrasi marketing strategi itu dapat menciptakan peningkatan penjualan sebesar 50%. Jadi 50% dari penjualan sebelumnya, yaitu $100.000 itu $50.000. Makanya penjualannya sekarang meningkat menjadi $150.000. Tapi kita perlu ingat bahwa biaya materialnya itu 0,8 dari penjualannya. Berarti ini 0,8-nya biaya materialnya menjadi $120. Kemudian laba kotornya menjadi $30.000, biaya keuangannya $6.000, menjadi subtotalnya menjadi $24.000, dan ada pajak sebesar 25%, $6.000, dan laba bersihnya $18.000. Kemudian ketika kita melakukan improve di bagian finance atau accounting, perusahaan itu mencoba untuk mengurangi biaya keuangannya sebesar 50%. Jadi pengurangannya terletak pada ini, 50% dari 6.000 yaitu 3.000, jumlah penjualannya sama, jumlah biaya materialnya sama, dan akhirnya diperoleh laba bersih sebesar $12.750. Nah, opsi yang terakhir itu adalah dengan melakukan efisiensi pada operasional perusahaan. Nah, itu dapat mengurangi production cost sebesar 20%. Nah, 20% dari
penjualannya, berarti kan tadi kan 80%, sekarang 60%, jadi biaya produksi, biaya materialnya sebesar $64.000. Kemudian pendapatan atau laba kotornya, pendapatannya jadi 36.000, biaya keuangannya 6.000, sekitar 30.000, kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 25%, dan hasilnya laba bersihnya adalah $22.500. Nah, dari ilustrasi ini menggambarkan bahwa manajemen operasi itu sangat esensial di dalam perusahaan. Semakin kita bisa meningkatkan efisiensi dalam produksi dan kita dapat menekan biaya produksi termasuk biaya material, maka laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan pun juga akan tinggi. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempelajari manajemen operasi untuk mengetahui proses-proses apa saja yang bisa kita tingkatkan efisiensinya sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Apa saja manajer operasi, apa saja yang dilakukan oleh seorang manajer operasi? Ada sebenarnya basic management functionnya itu ada 5, dan saya rasa teman-teman semua sudah paham, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti terkait dengan pembelajaran kita ketika kita ingin mempelajari tentang manajemen operasi, ada 10 keputusan manajemen operasi yang akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu mendesain barang dan jasa yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengelola kualitas, kemudian yang ketiga adalah desain proses dan kapasitas, kemudian keempat adalah keputusan tentang strategi lokasi, kelima adalah strategi layout, kemudian yang keenam itu mendesain sumber daya manusia, mendesain pekerjaan dan sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga itu kita akan mempelajari tentang manajemen, yang ketujuh itu kita akan mempelajari tentang manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan itu manajemen inventory, ke-9 scheduling, dan ke-10 adalah maintenance. 10 ini merupakan 10 keputusan strategis manajemen operasi. Jadi kita untuk benar-benar ketika kita ingin benar-benar menguasai tentang manajemen operasi, kita harus menguasai 10 keputusan ini. Nah, tugas dari manajer operasi itu mengaplikasikan basic function dari manajemen itu tadi, seperti planning, organizing, kemudian staffing, controlling, dan yang kelima itu tadi, mengaplikasikannya ke dalam 10 keputusan strategis dari manajemen operasi ini. Nah, kita akan mempelajari satu persatu selama 1 semester ini. Jadi, mendesain barang dan jasa itu mendefinisikan apa yang dibutuhkan di dalam operasi, kemudian desain produk itu menentukan kualitas, kemudian keberlanjutan, dan sumber daya manusia yang ingin kita gunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Kemudian poin tentang manajemen kualitas itu akan menentukan bagaimana ekspektasi kualitas dari customer. Kemudian membangun sebuah kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan mencapai kualitas yang diinginkan. Terhadap manajemen quality. Kemudian ada proses dan capacity design. Itu kita bertanya bagaimana produk barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian bagaimana komitmen manajemen untuk menciptakan spesifik teknologi, kualitas, sumber daya, dan investasi. Kemudian location strategi itu berkaitan dengan kedekatan dengan customer, supplier, ataupun sumber daya manusia. Kemudian juga pertimbangan terkait dengan biaya, infrastruktur, logistik, dan pemerintah. Politik lah pemerintah ini. Nah, kemudian ada layout strategi, itu mengintegrasikan kebutuhan kapasitas, kemudian level personelnya, teknologi, dan persediaan.
kemudian menentukan aliran material, aliran yang efisien terkait dengan material, sumber daya manusia, dan informasi. Kita akan bahas di dalam layout strategi. Kemudian ada human resource and job design, itu bagaimana kita bisa melakukan rekrutmen, motivasi, dan mempertahankan personel dengan talenta dan skill yang dibutuhkan. Kemudian kita mengintegrasikan desain sistemnya kayak seperti apa untuk human resource dan job design-nya. Kemudian di supply chain management kita mengintegrasikan supply chain dengan strategi perusahaan. Kemudian kita menentukan apa yang perlu kita beli dan dari siapa kita belinya dan dengan kondisi yang seperti apa, dengan persyaratan yang seperti apa. Kemudian di inventory management kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita melakukan order dan holding decision. Kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan kepuasan pelanggan, kapabilitas atau kemampuan supplier, dan jadwal dalam produksi. Dan yang dan 9-10 terkait dengan scheduling dan maintenance, itu scheduling, determine, dan menentukan dan mengimplementasikan jadwal jangka pendek, jangka menengah. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan personel dan fasilitas ketika bagaimana kita bisa memaksimalkan personel dan fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan customer. Kemudian yang bagian maintenance itu kita mempertimbangkan kapasitas dari fasilitas, permintaan produksi dan personel. Dan yang terakhir adalah bagaimana merawat proses yang dapat diandalkan dan stabil. Itu adalah ke-10 keputusan strategis manajemen operasi yang akan kita pelajari. Nah, ini ada beberapa event di dalam operation management. Di tahun 76 sampai tahun 80, di tahun 1776 sampai 1980, itu fokus manajemen operasi itu bagaimana kita bisa menekan biaya dalam produksi. Salah satunya adalah dengan cara di era sampai tahun 1980 itu adalah bagaimana kita menciptakan produk dalam jumlah yang sangat banyak, mass production era. Jadi kita mulai industrialisasi di tahun 1910 dan 1980. Kita perkembangan manajemen operasi itu telah lebih bertumbuh pada penciptakan mesin-mesin yang dapat membantu proses produksi sehingga menciptakan produk yang dalam jumlah yang besar. Kemudian manajemen operasi pada perkembangannya pada tahun 80 sampai 95 itu lebih berfokus pada kualitas dari produk yang diproduksi. Kemudian tahun 95 sampai 2005 itu lebih kepada customization fokus, atau fokus pada produk-produk yang custom seperti laptop, komputer, itu mulai dengan mass customization. Kemudian tahun 2005 hingga sekarang itu fokusnya pada globalisasi. Bagaimana kita bisa menciptakan global supply chains dengan biaya yang relatif lebih murah dan kualitas yang jauh lebih tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif di dalam persaingan global. Nah, salah satu tantangan manajemen operasi itu adalah tantangan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio output. Output itu diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa dibagi dengan input. Input itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk, barang, dan jasa tersebut. Contohnya adalah tenaga kerja atau modal. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa dengan cara menganalisis produktivitas sebuah perusahaan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas tersebut. Nah, perlu diingat bahwa
produksi itu berbeda dengan productivity. Ketika saya bilang produksi saya tinggi, banyak gitu kan. Nah, kita perlu lihat lagi inputnya seperti apa gitu. Kalau produktivitas itu merupakan efektivitas input dari output yang dihasilkan. Jadi semakin outputnya besar tapi inputnya kecil, maka itu produktivitasnya akan semakin tinggi. Tapi kalau untuk menciptakan produksi yang dalam jumlah yang besar, belum tentu dia produktivitasnya bagus. Bisa jadi dia produknya jumlahnya besar tapi inputnya juga besar. Jadi untuk produksi itu, jumlah produksi itu tidak mengukur efisiensi dari sebuah perusahaan. Nah, di dalam economic system di sebuah negara, seringkali untuk mengukur produktivitas dari sebuah negara, kemakmuran dari sebuah negara, kita menggunakan pengukuran rasio produktivitas ini. Yaitu kita kalkulasikan antara tenaga kerja, modal, dan manajemen dalam wujud dolar, kemudian kita transform ke dalam outputnya good and service. Semakin rasionya semakin tinggi, maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kasus meningkatkan produktivitas pada Starbucks. Nah, ada satu tim dengan beranggotakan 10 analis, dia mencari cara agar dapat menciptakan produktivitasnya untuk menghasilkan produktivitas di sini berarti untuk menghasilkan gelas kopi ya, ukurannya gelas kopi dalam sehari. Nah, untuk menciptakan, karena berarti kan ini ukurannya kan waktu ya, dalam satu gelas kopi, penyajian gelas kopi itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan satu gelas kopi. Nah, untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, 10 analis itu memutuskan untuk melakukan beberapa tahapan. Salah satunya yaitu dengan memberhentikan tidak lagi meminta tanda tangan pada pembelian yang menggunakan kredit card dengan jumlah transaksi di bawah $25. Nah, penghentian aktivitas ini itu dapat mengurangi waktu proses sebesar selama 8 detik per transaksi. Kemudian untuk beberapa ukuran gelas, penyajian gelas ini adalah ukuran penyajian gelas yang besar, yang paling besar di dalam Starbucks kan ada ukurannya itu. Nah, ternyata penggunaan skop itu adalah sendoknya untuk mengambil es batu itu terlalu kecil, harus dilakukan 2 kali. Nah, inovasi pada ukuran sendoknya itu dapat mengurangi selama 14 detik per minuman yang disajikan. Jadi pegawainya, baristanya tidak perlu mengambil es batunya 2 kali karena ukuran sendoknya sudah diperbesar. Mereka baristanya cukup mengambil 1 kali dan itu bisa mengurangi proses proses menyajikan perminumannya sebanyak selama 14 detik. Kemudian menciptakan mesin espresso yang baru. Mesin espresso yang baru ini diciptakan dengan sekali pencet itu mesin itu bisa melakukan grinding, kemudian sekaligus brewing, dan ini bisa menghemat waktu selama 12 detik. Nah, penghematan waktu ini akan meningkatkan produktivitas pada Starbucks. Nah, produktivitasnya ternyata meningkat sebesar 27% atau sebesar 4,5% per tahun. Jika teman-teman lihat di sini bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di improve ini sebenarnya sepele, tapi itu hanya mengurangi beberapa detik saja, tapi itu sangat berpengaruh pada pendapatan Starbucks. Ini bahwa Starbucks itu bahkan dapat meningkatkan pendapatannya itu per outlet dari $250.000 menjadi $1 juta dalam 7 tahun. Ini peningkatan ini
per tahunnya. Oke. Nah, untuk bisa menghitung produktivitas, karena tadi itu adalah rasio, maka perhitungannya adalah semacam ini. Berapa jumlah unit yang berhasil diproduksi, kemudian berapa input yang digunakan. Nah, ini merepresentasikan jumlah produksi, jumlah barang atau jasa yang diproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya aja. Contohnya adalah ini. Unit produksinya itu sebanyak 1000. Kemudian labor hours itu adalah jumlah tenaga kerja, bukan jumlah ya, lama jam tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi 1000 unit produk ini tadi. Ternyata lamanya adalah 250 jam. Nah, berarti tingkat produktivitasnya adalah 4 unit per jam tenaga kerja atau per jam. Nah, jika kita lihat di sini bahwa inputnya itu hanya satu saja, yaitu jam tenaga kerja. Nah, kalau inputnya ini hanya satu faktor saja, yaitu jam tenaga kerja, maka ini disebut sebagai single factor productivity. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung efisiensi atau menghitung produktivitas dengan memasukkan beberapa faktor input. Kalau tadi kan hanya jam kerja saja. Nah, ini inputnya itu ada beberapa faktor. Nah, biasanya untuk mengakomodasi beberapa faktor ini kita ukur dengan unit ukur yang sama. Contoh unit ukur yang sama itu, kalau tadi kan unit ukurnya adalah jam. Kalau ini mungkin karena ini ada labor, ada tenaga kerja, ada material, ada sumber energi seperti listrik, ada modal, ada hal-hal kecil lainnya, maka agar kita bisa menangkap seluruh faktor ini, multifaktor ini dengan unit ukur yang sama, itu kita gunakan dalam bentuk unit ukurnya dalam bentuk mata uang. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja, berapa biaya yang dibutuhkan untuk material, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk energi, kapital, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai multifaktor produktivitas atau bisa disebut sebagai total faktor productivity. Nah, output dan inputnya itu seringkali diwujudkan dalam unit ukur mata uang, contohnya dolar ataupun rupiah. Contoh nih, di dalam sistem yang lama, di Collins Title Insurance, di sistem yang lama ada 4 staf bekerja selama 8 jam per hari, itu menghasilkan 8 judul per hari. Kemudian gajinya itu 640 per hari, dan ada biaya overhead lain-lainnya sebesar 400 per hari. Nah, produktivitasnya maka kita lihat ini yang dihasilkan selama bekerja 8 jam, maka 8 title per day, kemudian dibagi dengan, karena ada 4 pekerja bekerja selama 8 jam per hari, maka 8 kali 4 32 jam kerja. Jadi yang dihasilkan produktivitasnya adalah 0,25 judul per jam kerja. Nah, kemudian dengan sistem yang baru menghasilkan 14 title per hari. Kemudian biaya overheadnya itu adalah 800 per hari. Produktivitasnya adalah 14 judul bagi 32 labor. Jadi hasilnya menjadi 0,4375. Itu ketika kita mengukurnya dengan single factor productivity. Jadi ada peningkatan
peningkatan ini diperoleh dari ada improvement di bagian overhead yang mana bisa mendukung empat pekerja ini selama 8 jam bisa menghasilkan 14 judul per hari. Nah, ketika kita ingin menghitung dengan multifaktor, yang dihasilkan pada sistem lama itu 8 judul per hari. Kemudian biaya gajinya itu 640 per hari. Kemudian overheadnya 400 per hari. Sehingga diperoleh hasil 0,077 judul per dolar. Satuannya sudah menjadi dolar karena ini multifaktor, sehingga kita harus menyamakan unit ukurnya. Oke. Kemudian pada sistem yang baru, kita hasilkan 14 title per hari, kemudian biaya gajinya 640, overheadnya 800, yang dihasilkan adalah 0,097 judul per dolar. Jadi ini ada peningkatan yang persentase peningkatannya bisa jadi berbeda dari sebelumnya. Gitu. Nah, mana yang lebih baik? Pada umumnya yang lebih baik itu adalah ketika kita menggunakan multifaktor productivity. Jadi multifaktor productivity ini lebih baik dalam mengukur produktivitas dari aktivitas perusahaan. Nah, productivity variable dalam produktivitas itu ada tenaga kerja. Biasanya itu berkontribusi meningkatkan 10% dari peningkatan tahunannya. Kemudian ada capital. Capital itu merupakan modal. Modal itu biasanya untuk digunakan untuk berinvestasi, menciptakan suatu alat baru, mesin baru untuk meningkatkan efisiensi di dalam proses produksi perusahaan. Ini biasanya itu berkontribusi sebesar 38% dari peningkatan tahunan dari produktivitas. Kemudian manajemen itu sangat tinggi kontribusinya, yaitu 52%. Manajemen itu kaitannya dengan informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi semakin tenaga kerja itu semakin berpengetahuan dan memiliki skill yang semakin tinggi, maka kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas per tahun itu sangat tinggi relatif dibandingkan dengan dua faktor lainnya, yaitu capital dan labor. Jadi jika teman-teman kemampuan, skill, pengetahuan, sumber daya manusia itu sangat penting sekali, apalagi di dalam era globalisasi ini. Karena apa? Karena sekarang banyak komoditas yang diproduksi sudah menggunakan mesin dan teknologi yang canggih, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada itu sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai digantikan oleh mesin, sehingga fungsi sumber daya manusia itu lebih spesifik dan lebih terspesialisasi. Maka apabila kita sebagai calon pencari kerja atau sebagai tenaga kerja tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, maka kita akan kalah karena keterampilan yang umum itu pada umumnya sudah tergantikan oleh mesin. Dan selain itu, perkembangan di era globalisasi ini di tahun-tahun sekarang ini, pertumbuhan manufaktur itu semakin rendah dan pertumbuhan industri jasa semakin meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri manufaktur. Karena apa? Karena produktivitas industri manufaktur itu sudah digantikan oleh mesin, sehingga semakin lama memang produktivitasnya akan bukannya menurun, tapi pembandingnya yang naik. Orang-orang sudah beralih ke jasa. Maka daripada itu, apabila kita tidak mempersiapkan diri untuk bisa membekali diri kita dengan
keterampilan dan pengetahuan yang lebih spesifik, maka kita akan kalah di era yang semakin global ini. Nah, produktivitas dan sektor jasa itu, kalau sektor jasa itu lebih ke penggunaan tenaga kerja, makanya tadi saya bilang bahwa tenaga kerja di sekarang ini lebih pada sektor jasa, dan itu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Contohnya teman-teman mungkin sudah tidak lagi pembukuan aja, sekarang sudah dilakukan oleh sistem. Jadi pembukuan manusianya pun ketika dia tidak dibekali dengan keterampilan yang lain seperti keterampilan analisis, itu pun juga akan menjadi semakin lama semakin tidak digunakan karena keterampilan-keterampilan basic seperti pembukuan dan lain itu sudah dilakukan melalui mesin. Ini juga disebutkan bahwa fokusnya itu pada individu yang memiliki atribut, skill, dan pengetahuan yang lebih spesifik. Oke, kemudian tugas-tugas yang dijalankan itu membutuhkan intelektual yang tinggi. Contohnya pekerjaan seperti dokter, guru, dosen, itu kan skill keterampilannya itu lebih spesifik. Kemudian memang susah untuk dapat dimesinkan, seperti ya kalau bagaimana dosen bisa digantikan oleh mesin atau guru bisa digantikan oleh mesin, ataupun dokter pekerjaannya diganti oleh mesin, kan hampir jarang. Oke, saya rasa itu saja apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di chapter berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.